Saya rindu untuk membagikan Mazmur 84. Ini juga seseorang yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Di Mazmur 84 ini saya mau mengajak Anda melihat sikap hati seseorang yang berdoa dari kehausan. Itu topiknya yang sekarang. Seharian saya akan berbicara mengenai doa. Ini bermacam-macam Mazmur ataupun doa yang tertulis di Alkitab. Itu Mazmur itu ternyata startnya kebanyakan dari doa. Bukan untuk lagu dahulu, kebanyakan di antara kita pakai untuk lagu. Tetapi kalau aslinya ini adalah muncul dari doa seseorang. Jadi Alkitab itu mengajarin bentuk doa itu banyak sekali. Doa di saat apapun juga itu tertulis di Alkitab. Saat menang, saat kalah, saat capek, saat sakit, saat dikhianati, saat mendapatkan segala berkat, saat lagi apapun ada sepertinya. Saat ada pemberkatan rumah sepertinya gitu ya. Ada saat kehilangan seseorang, ada semua. Jadi sebenarnya kalau mau khotbah setiap minggu mengenai doa, semua itu bisa semua. Ini cuma salah satu di antaranya. Saya percaya kita kalau belajar dari sini, doa kita pun nanti lebih mendalam. Karena ini ditulis di Alkitab. Saya percaya Tuhan sedang mengajak kita untuk dengarkan dari doa dari seseorang ini yang munculnya dari kehausan. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Poin pertama, rindu kepada kediaman Allah. Kita baca ya dari Mazmur 84 mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ini ayat 1 dahulu, biar kita mengerti kenapa saya memberikan judulnya ini doa dari kehausan. Judul di ayat 1 saja memberikan satu tanda-tanda. Ini kata-katanya adalah Mazmur Bani Korah. Bani Korah itu adalah satu suku atau satu keluarga yang sangat terkenal di zaman masih ini, terutama zamannya Musa. Mereka itu adalah orang-orang kenamaan sebenarnya. Mereka orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di Israel. Mereka ini orang-orang yang benar-benar sebenarnya keluarga yang besar, keluarga yang berpengaruh. Tetapi di kitab Bilangan dituliskan judulnya, di Bilangan 16 dituliskan ada pemberontakan. Tulisannya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mungkin pernah dengar sebutan Korah, Datan, Abiram. Ini satu kelompok orang. Saya nggak akan fokusnya bukan di sana, cuman ini menceritakan backstory-nya. Ini Mazmur seseorang yang startnya dari ini. Ini keluarga ini ratusan tahun yang lalu, ini keluarga besar. Tidak apa-apa ya, ini kalau dibaca sedikit, mungkin tidak perlu mau ditayangkan juga boleh. Di Bilangan 16 mulai dari ayat 1 dan 2. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin umat-umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ini ada pemimpin-pemimpin umat, orang-orang yang terpilih. Katanya dipilih di rapat, itu berarti sudah disahkan. Ini bukan orang yang mengangkat diri sebagai pemimpin, mereka itu memang pemimpin, punya jabatan. Dan mereka berontak kepada Musa. Ada satu titik dijelaskan dengan jelas sih enggak, cuman tiba-tiba
Mereka cuman berkata, kenapa Musa yang jadi pemimpin? Kok nggak kita? Cuman gitu aja. Secara general tidak tahu alasannya kenapa kok Korah, Datan, Abiram dan 250 orang ini tiba-tiba mau menuntut Musa yang bukan pemimpin. Cuman merasa bahwa seharusnya sama dong. Musa bisa dengar Tuhan, saya bisa kok. Sepertinya gitu. Musa punya talenta apa, saya juga punya. Sepertinya berkata demikian, tidak dijelaskan dengan jelas, cuman berkata kenapa kok Musa seperti mengangkat dirinya sendiri. Gara-gara itu Tuhan itu berbicara bahwa Musa tetap yang dipilih dan menguatkannya dengan ada tindakan yang sangat menakutkan di zaman itu. Sepertinya ditantang gitu ya. Oke, semua yang merasa Musa bukan pemimpin disuruh kumpul, dan 250 orang dikumpulin dan keluarganya. Dan terjadilah hal ini. Ayat 31, Bilangan 16 ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Ini ada, kalau bumi menelan, saya nggak tahu kejadian aslinya apakah ada gempa bumi, ada tanah longsor atau apa, tapi 250 orang dan keluarganya beserta harta milik mereka itu ditelan. Ini kejadian begitu spektakuler, saya rasa ratusan tahun pun masih dibicarakan. Karena yang mati bukan hanya itu. Gara-gara itu, ayat 35, lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Bukan hanya itu, ayat 49, dan mereka yang mati kena tulah itu adalah 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Gara-gara Korah belasan ribu orang mati. Gara-gara satu Bani Korah itu ada pemberontakan yang begitu besar sampai Tuhan itu memakainya itu seperti tanah longsor atau apa ini, bumi menelan manusia dan api yang keluar dari Tuhan. Saya nggak bisa bayangin, ini semua nggak jelas persis kejadiannya apa. Ini sesuatu yang spektakuler. Saya percaya ini dibicarakan terus. Gara-garanya apa? Perkara Korah. Jadi nama Korah itu kalau di Israel itu nama yang jelek. Gara-gara Korah banyak yang mati. Gara-gara Korah ini pemimpin merontakan ini. Tuhan aja mengecap sepertinya. Karena kan kondisi kematiannya bukan Musa yang menghukum, bukan. Bukan manusia, nggak ada manusianya. Kayak cuma Musa berdoa, bumi menelan. Musa berdoa, api menghanguskan. Sepertinya terus Musa berdoa, malah semua orang itu kena tulah, sakit. Semuanya ini sepertinya tangan Tuhan yang mengecap. Jadi sepertinya kalau Anda asosiasi dengan Korah, nanti ditelan bumi. Asosiasi dengan Korah, nanti dibakar. Asosiasi dengan Korah, nanti kena tulah, bahaya. Tapi kenapa kok ada Mazmur dari Bani Korah? Wow. Ini padahal Tuhan yang memberikan cap ratusan tahun yang lalu. Ini pemberontak, bunuh semua. Ada asosiasi dengan Korah pun, gara-gara perkara Korah dibunuh, dihabiskan semua. Kok masih ada sisa? Ini sifat Tuhan itu begitu baik. Tuhan tuh nggak pernah menghancurkan yang di dalam tanda kutip dibenci oleh Tuhan itu adalah sifat pemberontakannya, bukan bangsanya, bukan sukunya, bukan Bani Korahnya. Tetapi Bani Korah dahulu menandakan pemberontakan. Alkitab memberikan kesempatan. Kalau ada sisa Bani Korah, sekarang kalau nama belakangnya Korah gitu ya, ini keluaran dari Korah, ternyata dari ini yang semua yang dihancurkan belasan ribu, mungkin ada anak-anak yang akhirnya tetap nama belakangnya Korah. Dia nggak bisa mengubahkan. Ratusan tahun, mungkin puluhan tahun, bergenerasi demi generasi ngelihat Korah sudah nggak mau dah. Mungkin kalau ada yang mau menikah dengan keluarga Korah, nanti kalau kena tulah gimana? Mungkin mereka itu benar-benar keluarga kecil yang
hanya orang-orang tertentu aja. Tetapi ternyata Tuhan tetap sisakan kan. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Saya percaya artinya adalah separah apapun di masa lalu Anda pernah melakukan kesalahan, bahkan kesalahan pemberontakan, sampai ujung-ujungnya mungkin Anda pernah kehilangan segala harta milik, kehilangan teman-teman, kehilangan apa, Anda harus mungkin pindah tempat, mungkin Anda sekarang pun Anda ini sepertinya pelarian, Anda itu sisa, Anda itu mungkin bisnis pernah hancur, Anda pernah ditinggalkan semua, sekarang Anda ini datang perasaan pelarian seperti Bani Korah. Dulu pernah berbuat salah di hadapan Tuhan dan sekarang Anda tetap kembali ke rumah Tuhan. Anda mungkin bertanya-tanya, aku ditelan bumi enggak ya? Aku akan dihanguskan enggak ya? Karena dulu keluarganya ditelan bumi hanya gara-gara doa. Apakah nanti aku salah lagi? Aku masih membawa perkara Korah enggak ya? Ini orang yang datang ke hadirat Tuhan dengan takut akan Tuhan. Karena sudah tahu asal mulanya keluarganya ini bahwa Allah itu hidup. Jika engkau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan itu gak suka dosa. Bisa ditelan dengan bumi, bisa dibakar dengan api Tuhan, bisa kena tulah. Hancurnya sampai harta milik keluarga, anak kecil habis semua, sepertinya begitu. Tuhan itu serius mengenai kekudusan. Ini seseorang yang menciptakan satu doa dan satu lagu dengan pengertian kekudusan yang sangat murni dan tercatat di dalam nama belakangnya dia. Datang dengan segala ketakutan dan puji Tuhannya, Tuhan itu begitu baik. Ini orang yang sudah pernah hancur habis sepertinya, Tuhan tetap kasih kesempatan. Diangkat, dimasukkan ke dalam Mazmur. Sikap Tuhan itu, hati Tuhan itu, Tuhan yang baik. Tolong katakan sebelah-sebelahnya, Tuhan itu baik loh. Dia selalu berikan kesempatan. Jika Anda datang ke sini dengan perasaan datang ke ibadah hanya untuk ya biar cepat selesai, kan ini kan pagi ya. Saya tahu kalau ibadah pagi, terus terang saya ini bukan orang ibadah pagi. Untuk ibadah pagi seperti ini saya bangun di luar jam normal saya. Hanya untuk datang ibadah pagi ini. Saya kagum sama orang yang bisa ibadah pagi dan rutin. Coba katakan ke sebelah-sebelahnya, saya kagum loh gitu kan. Ya semua masih ngomongnya masih pelan-pelan gitu ya. Memang apa pagi kayak begitu. Kalau sore biasanya lebih keras. Jadi katakan sekali lagi, luar biasa loh Anda ada tempat ini gitu kan. Ya lumayan ya, sudah mulai ya. Ini kebanyakan belum makan atau apa ya kayaknya. Tapi ada mungkin enggak Anda datang ibadah pagi ini hanya biar cepat selesai. Ini kan rutinitas, biar minggu saya bisa full. Datang itu saya mau mengajak, harus punya sikap hati seperti Korah. Korah itu kalau doa enggak main-main dia. Datang ke hadirat Tuhan itu gak main-main dia. Karena dia tahu cap keluarganya itu. Berani-berani melanggar kekudusan Tuhan, bisa ditelan bumi. Sepertinya begitu. Jadi dia waktu memberikan apapun, kalau sampai boleh datang dan tidak hangus, bagi dia itu sesuatu yang berharga. Bagi seorang Bani Korah, doa dan diterima, didengarkan Tuhan, ibadah dan gak hangus, itu kasih karunia. Makanya keluar kata-katanya. Anda kalau ngerti backgroundnya, baru Anda mengerti kenapa ini semua keluarnya seperti ini. Ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Dari ayat 2 Anda ngerti kenapa dia bisa menyebutkannya ini. Dia datang dan tidak hangus. Dia aduh Tuhan, thank you. Datang ke kediaman Tuhan sambil menyanyi dan Tuhan tidak menghancurkan sepertinya. Aduh senangnya. Kalau Anda sudah lama tidak menikmati sesuatu, Anda pasti kangen. Kalau Anda sejak kecil Anda sukanya makan rawon. Kalau kita pergi ke Eropa gitu, 1,5 bulan kita pergi.
Nggak ada rawon yang enak, Anda tahu nggak? Jadi rasanya rawon yang biasa itu kalau habis 1,5 bulan nggak makan rawon, datang dan makan rawon. Rawon itu enak, padahal itu belum tentu rawon yang terbaik loh ya. Rawon apapun gitu rasanya, itu enaknya setengah mati. Kalau Anda menikmati ibadah, setiap minggu PAW-nya luar biasa, semua tempat duduknya indah, semuanya disiapkan dengan ruang yang kedap suara, lightingnya itu didesain ini nyalanya berapa saat. Ini ada semuanya ada lighting yang pas banget, belakangnya ada LCD besar, itu luar biasa. Jangan dianggap enteng, karena saya ini mengalami kalau kita pergi ke satu tempat yang kita cuman baru sewa, kita itu datang, saya ikut ngaturin semua kabelnya, ada yang jatuh kemana-mana, itu di mana-mana itu banyak sembarangan. Kadang kita itu nyewa tempat, di sini ada bunga, sana nggak ada, di sana ada kursi yang rusak tapi dibiarin di atas panggung. Saya bingung kenapa ya ditaruh di sana. Kadang saya bingung, ini barang-barang nggak penting, ada tempat makanan ditaruh di atas panggung. Kita nih Anda lihat bersih semuanya, ditata rapi, ada titik di mana apa harus di mana. Di sana itu ada coretan-coretan, saya nggak ngerti ngapain. Dari sana menikmati saya ibadah apapun yang mestinya mungkin luput sedikit, ada yang lagunya miring sedikit, aduh saya nggak, betapa senangnya di hadirat Tuhan. Datang ibadah di Surabaya kayak aduh enaknya ibadah. Jangan sampai Anda harus pergi dahulu, nggak bisa merasakan ibadah, baru Anda menikmati. Korah ini rasanya terkucilkan berapa ratus generasi atau berapa puluh generasi, ratusan tahun, tapi terus dia dikasih kesempatan. Coba kalau doamu tak jadiin mazmur, dia merasa betapa disenangi tempat kediamanmu. Ya Tuhan semesta alam. Kenapa kalau dia nyebut semesta alam? Karena kematian keluarganya ditelan bumi dan api dari Tuhan. Itulah dia tahu Tuhan itu yang menciptakan semesta alam. Bumi aja diatur sama Tuhan. Anda nggak tahu ya, kalau Anda dosa di belakang nggak ada yang tahu. Bumi aja menolak sebenarnya. Kalau Anda diam-diam datang tetap menyembah Tuhan sepertinya, tapi sebenarnya bisnis Anda itu mungkin mencuri gitu ya. Bumi itu lo nggak suka. Tuhan bisa pakai bumi untuk menelan kehidupan Anda. Sepertinya semua itu melawan Anda, bumi aja melawan Anda. Orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang negor. Tuhan tahu, bumi aja bisa dipakai Tuhan. Makanya kata-katanya, ya Tuhan semesta alam. Ini Bani Korah yang bersaksi. Kamu nggak tahu ya, bumi aja itu under kontrolnya Tuhan. Jangan macam-macam sepertinya begitu. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dia kalau menyembah, dia tahu yang dihanguskan itu bukan hanya roh. Dia pakai jiwa dan tubuh, karena matinya ditelan tubuhnya, harta miliknya. Yang dibakar itu semua tubuhnya dibakar. Dia tahu bahwa seluruhnya kalau datang ke hadirat Tuhan, harusnya semuanya. Saya mengajak, kalau menyembah Tuhan, berdoa, itu seluruhnya. Bukan cuman liturgi atau ritual atau kebiasaan, seluruhnya. Jiwa, hati, daging, semuanya kalau menyembah Tuhan. Dan Allah itu Allah yang hidup. Bagi seorang Bani Korah, ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Tiba-tiba dia menyebutkan satu ayat yang disebutkan di perjanjian baru mengenai Tuhan itu memperhatikan burung pipit. Dia mengerti artinya dihargai. Dia adalah orang yang terbuang, dihargai sama Tuhan, diberikan kesempatan melayani. Apakah pelayanan Anda, ini saya berbicara kepada para pelayan, apakah pelayanan Anda itu Anda hargai? Bahwa Tuhan itu menghargai sampai burung pipit. Kalau orang yang sudah pernah jauh dan berikan kesempatan pelayanan, beribadah aja dia sudah mengucap syukur. Apalagi diberikan kesempatan pelayanan, doanya dimasukin ke dalam mazmur, dia merasakan, aduh berharga ya. Setiap titik, setiap detik Anda diberikan kesempatan melayani, itu
penuh dengan ucapan syukur dan berkata thank you Tuhan. Bukan dengan teriakan, kenapa aku mesti melayani, kenapa aku mesti beribadah. Bukan, datangnya Bani Korah ini dari kehausan. Terima kasih Tuhan, burung pipit aja loh kamu kasih tempat. Aku ini lebih parah dari burung pipit. Mungkin perasaannya dia gitu. Burung pipit masih indah, aku ini kan penuh coretan, ini pemberontak. Tulah, api, telan bumi. Itu yang orang yang pernah kepahitan, pernah merasa gak layak, saat diberikan kesempatan seharusnya berkata seperti demikian. Makanya dia berkata ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Dia menghargai kesempatan untuk terus memuji Tuhan. Dia menghargai, dia bisa berkata berbahagialah. Kamu gak tahu artinya kalau jauh dari Tuhan. Kamu gak tahu artinya kalau sampai ditelan bumi gara-gara dosa. Ini seseorang yang benar-benar rindu kepada kediaman Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, karena di sini ada kata sela, makanya ganti poin. Ya, saya ngikutin aja. Ayat 6. Ini poin kedua, pengharapan pada Tuhan. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan kian lama kian kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Allah, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Pengharapannya hanya kepada Tuhan, karena saya berkata demikian karena di sini dilihat bahwa berbahagialah ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dahulu keluarganya yang dihukum itu berpegang kepada kenamaan keluarga. Dia berpegang kepada, dia mencari teman. Dia mau, ini Korah ini dari Bani atau keluarganya Lewi. Sebenarnya itu keluarganya Musa. Bani Korah itu saudara sepupunya Musa, sejenis gitulah. Ini satu keluarga, sama-sama anak Lewi. Musa juga dari Lewi, suku Lewi. Jadi Harun, Musa itu masih kenal baik sama Korah. Dia mau berontak ke Musanya. Dia itu ngajak Datan dan Abiram yang dari Ruben. Dia itu mengompor-ngompori orang. Ada orang-orang itu yang merasa gak suka sama pemimpin, dia itu komplainnya ke sebelah. Ini istilahnya ngomong-ngomong untuk ada orang yang membela gitu loh. Iya, ini pemimpin ini kok kayak gini ya. Ada gak di CG kadang itu ada orang-orang kayak begitu, terus membuat ada perpecahan, ada sekelompok. Jadi yang pertamanya nggak ada apa-apa, Datan dan Abiram itu nggak ikut apa-apa, tapi tiba-tiba gara-gara kata-katanya Korah itu ngikut semua. Dia dahulu, yang namanya Bani Korah dahulu, itu berpegang pada kenamaannya keluarganya. Ini keluarganya pemimpin, tiba-tiba komplain ke orang lain gara-gara kenamaannya. Orang-orang ini ikut, berarti dia memegang kekuatannya itu di dirinya sendiri, dagingnya, kenamaannya, kepandaiannya. Mereka mencari kekuatan dari crowd, mencari teman dari manusia, bukan pada Allah. Korah yang di zaman ini, di zamannya Mazmur, dia belajar. Makanya dia berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, Ruh besar Tuhan. Tidak bergantungnya kepada manusia atau kenamaan. Bukan karena kepandaian, bukan karena kita hebat berbicara dengan orang, bukan karena skill sehingga orang, dia dipilih, mereka itu dipilih yang zaman dahulu dipilih jadi pemimpin mungkin karena punya keahlian tertentu. Tapi Bani Korah yang sekarang, yang di Mazmur ini, dia berkata, jangan berpegang pada keahlian. Nanti ujung-ujungnya ditelan bumi kamu. Berpegangnya, kekuatannya itu hanya daripada Tuhan saja. Makanya muncul, dia ini selalu mengejar, kata-katanya mengadakan ziarah, itu seperti mengejar hadirat Tuhan.
Kata-katanya itu berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Berarti dia itu selalu mencari hadirat Tuhan karena dia tahu sumber kekuatan itu di Tuhan. Dia tidak mencari yang lain. Pengharapan kita kepada siapa? Apakah kepada Tuhan atau kepada manusia? Apa yang Anda doakan sekarang? Apakah di doa Anda itu ujung-ujungnya cuma kekuatan manusia atau berharapnya kepada Tuhan? Ayat Mazmur 84 ini sedang mengajarkan pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan saja. Tolong katakan ke sebelah-sebelahnya supaya ingat berharap pada Tuhan saja ya. Poin ketiga. Poin ketiga ini menghargai hadirat Tuhan. Ayat 10. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini ayat yang ternyata terkenal sekali ya. Ayat 11 ini lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini ada lagunya benar ya. Saya ini ragu-ragu kalau saya nyanyi nanti Anda nangis ya kan. Ya. Karena nanti nggak punya nafsu makan, tapi tak coba ya. Jangan Anda setengah-setengah, jangan bingung nadanya salah apa enggak ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya lumayan. Oh ya, terima kasih. Ya, saya sudah selesai. Ya, diingatkan saya sama. Ya, jangan nyanyi lama-lama katanya gitu ya. Thank you. Anda kok tahu? Pas sekali. Tapi ini ternyata lagu yang terkenal ya. Anda sekarang kalau nyanyi lagu itu Anda nikmatin ya. Ini munculnya dari hati seseorang yang keluarganya dikucilkan. Dia merasa kemanapun dicap, ini pemberontak. Kemudian diberikan kesempatan, ayo kamu mau melayani, kamu nyanyi ya. Perasaannya, lebih baik aku di pelataran aja cukup. Pelayanannya apa aja boleh. Dia dulu nuntutnya aku mau jadi pemimpin. Kalau aku gak jadi pemimpin, pelayanan tuh gak baik. Lu sudah pemimpin, tapi dia mintanya jadi top pemimpin. Ini mungkin ayat yang berbicara kepada orang yang suka komplain mengenai pemimpin. Ada orang-orang yang berkata, oke, hari ini kita mau Eagle Kids-nya tak kasih hadiah ya. Langsung komplain, jangan kasih hadiah dong. Anak itu harus diberikan kesempatan tanpa hadiah, harus dididik gitu ya. Komplain terus, emangnya kenapa? Kan ada bahasa kasih. Bahasa kasih ada 5, salah satunya gift. Kalau memberikan hadiah kan berarti memberikan kasih kepada anak-anak. Kan ini salah satu bahasa kasih. Sering memberikan pujian kepada anak, ini bahasa kasih. Anak-anak itu butuh diberikan kasih. Jadi gak apa-apa kan. Tapi ada orang-orang yang selalu komplain apapun salah. Ini orang-orang yang tidak bisa menikmati. Yang namanya Korah yang ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Pelayanannya apa? Disuruh apa? Bagi hadiah. Oke, sini tak ambilnya. Ini seperti 7 orang diakonia yang ditunjuk. Pelayanannya apa? Cuman bagi roti. Oke, gak apa-apa. Aku bagi roti. Pelayanannya apa? Asyir. Oke, gak apa-apa. Pelayanannya apa? Data menisi cuman pijat. Gak apa-apa, lebih baik di pelataran aja gak apa-apa. Gak khotbah ya gak apa-apa. Jadi apapun aku mau. Ini baru orang yang menikmati, menghargai hadirat Tuhan. Menghargai pelayanan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Tapi herannya ada orang-orang yang diajak, ayo melayani, enggak, menolak-nolak. Berarti Anda enggak pernah mengerti apa artinya bahwa Anda diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan melayani. Tidak bisa menikmati, tidak bisa menghargai hadirat Tuhan. Korah sedang berteriak, tolong.
Engkau nikmatin, aku sudah ngerti apa artinya ditolak, apa artinya ditelan bumi keluargaku. Aku masih dikasih kesempatan, Tuhan itu baik. Makanya keluarnya adalah, sebab Tuhan adalah matahari perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Tuhan itu sinar yang bisa menghanguskan. Tetapi kalau engkau baik, ini kata-katanya, Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang tidak bercela. Dia dengan sengaja menjaga kehidupannya agar tidak bercela, karena dia tahu sinar kemuliaan itu, jika engkau bercela nanti bisa menghanguskan engkau. Dia menghargai ibadah, dia menghargai pelayanan, dia menghargai doa. Tiba-tiba dia ibadahnya dengan hati yang dimurnikan dahulu, bukan cuma kebiasaan. Dia menghargai, bahkan dia mencari. Dia sangat amat menghargainya. Apakah kita menghargai pelayanan? Apakah kita menghargai berdoa? Apakah kita menghargai ibadah? Atau ini menjadi kebiasaan bagi Anda? Ini teriakan dan nyanyian dari seseorang yang berkata, satu hari di pelataran berarti yang paling pucuk, yang paling belakang, kalaupun ini mungkin extra room mungkin nantinya. Di extra room pun gak apa-apa, lebih baik daripada tidak ibadah. Lebih baik dikasih pelayanan apapun daripada gak melayani Tuhan. Seperti begitu. Ini orang yang benar-benar menghargai. Orang yang sudah pernah jauh, orang yang sudah pernah hancur hidupnya, makin bisa menikmati. Jangan sampai kita harus ditelan bumi dahulu, dihanguskan dulu. Jangan sampai ada bangkrut dulu gitu baru datang cari Tuhan. Jangan sampai Anda lagi sakit dulu baru kena tulah dulu gitu baru cari Tuhan. Dengarkan Mazmurnya Bani Korah yang sudah pernah ditelan bumi, mungkin bangkrut seharta miliknya, bahkan pernah dihanguskan karena pernah berdosa, salah, hancur, gak layak. Mungkin pernah kena sakit penyakit. Biar Anda gak perlu kena tulahnya Bani Korah, Anda sudah datang dan menghargai. Ini ajakan agar Anda, doa Anda, ibadah Anda itu seiring dengan hati yang haus akan hadirat Tuhan.